Tausiah Ramadan Jumat Khusyuk oleh Ustadz Asep Wibowo SPD. Tugas utama manusia hidup di dunia, liputan selengkapnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat duha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kehidupan sampai detik ini ya. Masih memberikan kehidupan, artinya apa? Allah masih menginginkan kita memperbaiki diri. Allah masih menginginkan kita bertaubat. Allah masih menginginkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita ya, yang nanti kelak akan kita bawa ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka wajib hukumnya bersyukur. Ya, wajib hukumnya bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang kita rasakan saat ini. Ya. Yang mobilnya satu, kalau kita bersyukur nanti mobilnya jadi dua. Motornya satu, ketika bersyukur jadi banyak tiga. Ya. Uang sakunya 10.000, kalau kita bersyukur jadi berapa? Bersyukur kemudian Allah menambah nikmat, yaitu menjadikan kita lebih berkah, kehidupan kita lebih berkah, rezeki kita lebih berkah, umur kita lebih berkah. Itu yang dimaksud ketika Allah menambah kenikmatan kepada orang-orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur kepada Allah, maka ada ancaman ya, siksa Allah sangat pedih. Maka wajib hukumnya setiap hari kita bersyukur. Ayo kita mari bersama-sama melakukan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan akhirnya kepada kita semua sebagai seorang muslim ya, semua orang muslim yang masih tetap sikoh menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah salat duha yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah terjadwal Jumat Khusyuk ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya kalau Jumat Khusyuk ya harus khusyuk mendengarkan. Ya, tugasnya mendengarkan. Ya. Enak ya, tugasnya mendengarkan, tidak usah berbicara. Ada sebuah kaidah yang berbunyi likulli maqamin. Likulli maqamin maqalun, wa likulli maqalin maqalun. Yang artinya apa? Setiap tempat itu ada perkataannya.
Dan setiap perkataan itu ada tempatnya. Artinya apa anak-anak? Ketika kita berbicara itu harus melihat di mana kita sedang berbicara. Kalau kita masuk ke masjid, tentunya yang dibicarakan adalah kalimat-kalimat thayyibah, perkara-perkara yang baik, tidak gojekan, itu satu. Boleh nggak gojekan? Boleh, tapi tidak pada tempatnya, atau kalau dilakukan di masjid itu salah. Ya, kalau dilakukan di masjid salah. Kalau ada siswa yang kemudian di masjid gojekan, kemudian membuli, ya pelayon itu lari-larian ya di masjid, itu tidak pada tempatnya. Maka kita harus menyesuaikan ketika berkata pada tempatnya yang pas itu gimana. Ketika ada di halaman sekolah ya silakan, ya mau bercanda bergurau silakan. Tapi kalau di masjid beda lagi, apa yang kita lafalkan, apa yang kita katakan. Yang kedua, Pak Guru mau menyampaikan tentang hakikat manusia hidup di dunia. Ya, ini sudah sering disampaikan oleh para khotib, yaitu ada dalam surat Qadar yang ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah ya, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan utama Allah menciptakan kita itu apa? Beribadah. Dalam hal ini diartikan bahwa beribadah itu tidak hanya arti sempit ya, tapi seluruh kegiatan kita yang positif di setiap harinya ya, yang kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencatatnya sebagai nilai ibadah. Kalian berangkat ke sekolah, dari rumah diniatkan saya ingin menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat ibadah. Nek wis dicatat ibadah apa? Maka akan mendapatkan apa? Ganjaran. Nek wis omah dari rumah itu niatnya apa niatnya? Niatnya mau membeli. Nah, saya mau ketemu dengan si A, saya mau membeli. Nah, itu enggak mendapatkan nilai ibadah. Nah, maka setiap perbuatan positif yang kita niatkan karena Allah itu akan bernilai ibadah. Tidak hanya sholat, tetapi wajib. Sholat itu wajib, ya. Karena tanpa sholat itu artinya kita tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, maka sia-sia, ya. Walaupun sebaik apapun orang kafir itu baik, ada yang baik. Ya, tetapi apakah Allah menerima kebaikan orang-orang kafir? Kira-kira menerima tidak? Tidak, karena tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, tidak percaya terhadap Allah. Maka itu jadi landasan kita dalam berperilaku beribadah. Harus didasarkan pada iman dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tenang-tenang, artinya sungguh-sungguh dalam beribadah, berpuasa, ya, dan
mengisi hari-hari di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu dengan ibadah dengan yang sungguh-sungguh. Maka Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk menjalankan ibadah di malam hari. Ya, karena di 10 hari terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan, ya. Malam kemuliaan, ya. Nah, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, maka barang siapa yang beribadah, ya, pada malam harinya, membaca Quran, berzikir, meminta ampun kepada Allah, maka akan mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Ada doanya. Ada yang sudah hafal doanya? Ketika kita masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, doanya adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita lafalkan bersama-sama yuk. Ditirukan ya Pak Guru. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Nah, apa itu artinya? Apa ada yang tahu artinya? Di kelas TK mana ini? Gak ada di luar. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah. Allah. Sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun. Engkau menyukai orang yang memaaf, maka maafkanlah aku. Ya, itu artinya ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu silakan bisa dibaca di setiap saat, ya. Jadi nenek menjadi orang sebujaikan, ya, mengamalkan doa-doa yang baik agar kita dimaafkan oleh Allah. Maka kita ketika terlepas bulan Ramadan nanti, kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Seperti rugi, yang rugi ketika kita melewati bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kira-kira ada tidak ini yang tidak mau dimaafkan oleh Allah? Itu hari. Maunya dimaafkan ya. Ya, dimaafkan dengan diampuni itu ternyata beda, ya, tingkatannya beda. Ketika dimaafkan itu lebih tinggi tingkatannya daripada diampuni. Maka doa itu sesungguhnya adalah doa yang paling baik ketika bulan Ramadan, ya, meminta maaf. Apa artinya? Kalau diampuni itu diampuni, tidak dianggap oleh Allah. Tapi ingat, catatan keburukan kita, dosa-dosa kita masih tercatat di dalam buku catatan amal kita. Kita nanti di akhirat akan diberikan buku catatan amal satu persatu. Rasa, nah ini buku catatan amal lu. Nanti akan terlihat ketika diterima dengan tangan kanan, maka ya sangat bersyukur sekali. Kalau diterima dengan tangan kiri, celaka. Nah, ketika diampuni itu tingkatannya seperti itu. Beda dengan dimaafkan. Ya, maka ketika 10 hari terakhir kita meminta maaf kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu maha pemaaf. Kalau dimaafkan berarti dihapus, ya. Perbuatan buruk kita, catatan amal buruk kita dihapus oleh Allah dan kita dimaafkan oleh Allah, dan akhirnya nanti menjadi orang-orang yang fitrah kembali kepada kesucian. Ada yang tidak mau? Pasti semua mau ya dimaafkan oleh Allah. Kembali ke perkara puasa.
Ya. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada tidak yang tidak puasa hari ini, yang laki-laki? Memalukan ya. Tidak ada alasan tidak berpuasa bagi orang yang beriman kecuali sakit keras, kecuali hilang akal, kecuali tidak beragama Islami terus. Jadi kalau ormas boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Ya, ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah Rasulullah yang kemudian ditulis di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Baihaqi. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW bermimpi. Ketika sedang tidur, Rasulullah didatangi oleh dua malaikat, ya, yang membawa Rasulullah. Rasulullah dibawa kemana? Malaikat tersebut membawa Nabi kita Rasulullah Muhammad ke sebuah bukit yang terjal dan sulit untuk didaki. Saat tiba di tempat yang tinggi dan gelap, di bukit itu gelap, tidak ada penerangan dan sangat terjal, ya. Nabi mendengar suara jeritan yang sangat keras. Jeritannya keras sekali, ya. Lalu malaikat mengajak Nabi melihat pemandangan yang sangat mengenaskan. Ya, sangat mengenaskan. Sejumlah orang pada pemandangan itu ada sejumlah orang yang digantung dalam keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Urat betis mereka diikat. Apa yang diikat? Urat betis. Coba dibayangkan dulu ya. Urat betis mereka diikat, ya. Mulut mereka robek, mulutnya robek dan darah mengalir deras dari sudut mulut yang pecah atau yang robek itu. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat tentang siapa mereka dan malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tiba. Kalau dalam bahasa keseharian kalian apa namanya? Mokel. Itu gambarannya. Maka hadis ini menekankan betapa besarnya dosa orang-orang yang meremehkan ibadah puasa Ramadan, ya, sehingga mendapatkan siksaan yang sangat mengerikan di alam barzakh nanti. Kalian percaya tidak? Sebagai seorang beriman kita harus percaya apa yang dikatakan Rasul itu adalah sebuah kebenaran, ya, itu adalah sebuah wahyu. Kalau kalian percaya, apakah kalian masih ingin mokel? Coba kemarin yang mokel ada tidak? Segera bertobat, ya, nanti tetap menyalurkan. Kalau tetap itu kalian lakukan, artinya kalian tidak beriman, artinya kalian meremehkan puasa Ramadan, meremehkan puasa Ramadan. Maka dari itu mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh siswa-siswi LPS Negeri 4 Klaten, ya, siswa-siswi madrasah, untuk senantiasa serius, ya, senantiasa benar-benar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, terlebih di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini, karena kita yakin bersama-sama, kita beriman bahwa bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan seluruh amalan-amalan baik kita, langsung dibalas oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepakat tidak? Tidak ada yang mokel lagi? Tidak. Wes mokel di tempat umum tidak malu itu. Di tempat umum, wah, mangan MBG ini. Makan MBG ya, karena tergiur. Jadi harga diri kalian yang mokel itu hanya sebatas MBG, tidak punya harga diri. Maka mulai saat ini kita harus bertobat kepada Allah, ya, agar kita semua tidak mendapatkan siksaan yang mengerikan di akhirat kelak, ya. Sepakat ya? Mulai hari ini dan seterusnya, bagi yang berhutang wajib menyaur hutangnya. Setuju? Setuju. Yang putri juga seperti itu. Ketika tidak bisa berpuasa maka harus atau wajib membayar hutangnya dengan berpuasa di luar bulan Ramadan. Silakan nanti setelah Idul Fitri, nanti ketika tidak hari tasrik maka silakan menyaur hutangnya terlebih dahulu, baru melaksanakan puasa Syawal. Ya, nanti ada puasa Syawal ketika setelah hari besar, ya, Idul Fitri. Nanti ada 6 hari puasa Syawal. Saya ingatkan kembali lagi ya, ada 6 hari puasa Syawal. Silakan dikerjakan bebas, mau 6 hari berturut-turut, mau 6 hari itu diselang-seling, silakan. Tetapi ingat, yang putri dan yang putra yang masih punya hutang, silakan disahur terlebih dahulu. Itu ganjarannya sangat banyak ya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga memotivasi kita bersama, dan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan, ya, kesempatan untuk bisa mendatangi atau untuk bisa menemui bulan Ramadan yang akan datang. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.